Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi selanjutnya yaitu neraca saldo. Sebelumnya, ini sudah sampaikan tentang materi jurnal umum dan buku besar. Dalam siklus akuntansi, setelah kita lakukan entry di jurnal umum dan selanjutnya kita posting ke buku besar, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah buat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Neraca ini biasanya disusun atau dibuat di akhir bulan dan setiap akhir periode akuntansi. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Menyusun neraca saldo itu sesuai dengan tata cara penyusunan buku besar yang berdasarkan dari nomor urut yang teratur. Biasanya dimulai dari nomor urut yang paling kecil sampai ke besar. Nomor urut apa? Nomor urut di sini adalah nomor urut dari akun atau nomor urut dari rekening. Nah, ini kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada contoh kasus perusahaan Nyonya Dewi. Ini perusahaan salon kecantikan ya di bulan Desember 2010. Nah, diminta di sini kita diminta buatlah jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, kemudian susun neraca saldo. Nah, ini sudah uh, 3 siklus yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pertama baca dulu transaksinya, kemudian kita buat di jurnal umum. Ya, ini sudah ada jawabannya di ibu kita di sini ya. Saya bacakan saja untuk transaksi nomor satu. Transaksi nomor satu di sini disebutkan bahwa tanggal 1 Desember ya Nyonya Dewi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 50 juta. Apa yang harus kita buat? Yang pertama yang harus kita buat adalah buat jurnal umum terlebih dahulu. Ya, pertama kita analisis dan buat jurnal umum terlebih dahulu. Setelah buat jurnal umum, maka buat buku besar dan neraca saldo. Nah, ini ya, maka selanjutnya ya akan saya sampaikan di sini tanggal 1 Desember di situ ya, dengan adanya Nyonya Dewi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 50 juta, maka kas ya, kas aset bertambah dalam bentuk kas sebesar 50 juta. Ingat, aset kalau bertambah saldo normalnya di debit, maka catatlah dia di debit. Kemudian ekuitas bertambah atau modal Nyonya Dewi bertambah di sebelah kredit. Saldo normal modal kalau bertambah itu posisinya selalu di kredit, maka jurnalnya adalah kas tanggal 1 Desember, kas 50 juta pada Nyonya Dewi Kapital 50 juta. Kalau saya bilang pada berarti itu adalah di kredit. Kas pada Nyonya Dewi Kapital masing-masing 50 juta. Kasnya di debit, Nyonya Dewi Kapitalnya di kredit. Ya, masing-masing 50 juta. 50 juta, 50 juta. Ini adalah investasi berupa kas sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua di sini disebutkan tanggal 3 ya. Transaksi kedua tanggal 3 Desember. Nyonya Dewi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1,5 juta. Maka kalau kita analisis itu ada beli perlengkapan sebesar 1,5 juta dengan menggunakan uang kas. Maka karena dibeli perlengkapan, aset berupa perlengkapan bertambah, catatnya di debit. Kemudian adanya aset yang berkurang berupa kas, dicatat di kredit. Kalau di dalam jurnal umumnya catatnya supplies pada kas sebesar 1,5 juta ya. Supplies di debit, kas di kredit. Catatannya agak menjorok ke kanan kasnya. Ini menjorok ke kanan itu adalah bagian dari kredit 1,5 juta. Oke, lanjut lagi ke transaksi nomor 5. Nyonya Dewi membeli peralatan secara kredit ya. Ini dari toko Mebel Indah sebesar 88 juta ya. Dia beli peralatan tapi secara kredit, artinya tidak menggunakan uang kas.
ada aset yang bertambah berupa peralatan sebesar 8 juta, kemudian karena dia beli peralatan secara tidak tunai, maka utangnya bertambah ya. Utang usaha bertambah, catatnya di kredit. Utang bertambah, posisinya di kredit. Kalau dijurnalkan seperti inilah jurnal umumnya. Equipment 8 juta di debit dan account payable atau utang usaha di bagian kredit sebesar 8 juta. Debit sama kreditnya sama, 8 juta, 8 juta. Ini adalah beri peralatan kredit dari toko mebel Indah. Selanjutnya, tanggal 15 menerima uang dari langganan selama seminggu sebesar 2,5 juta. Menerima uang, uangnya bertambah. Uangnya dari mana? Dari pendapatan. Ada aset yang bertambah berupa kas sebesar 2,5 juta, catatnya di debit. Ada pendapatan yang bertambah. Pendapatan bertambah, selalu posisinya di kredit. Maka jurnal umumnya adalah kas bertambah di debit 2,5 juta dan service revenue atau pendapatan jasa bertambah, posisinya di kredit. Kasnya di debit, pendapatan jasanya atau service revenue-nya di kredit 2 juta, 2,5 juta masing-masing. Oke, lanjut lagi. Tanggal 20 dibayar biaya listrik sebesar Rp250.000 ya. Ini ada beban, ada uang yang dikeluarkan untuk bayar listrik. Ada beban yang bertambah 250, beban bertambah, posisinya di debit. Kemudian ada aset yang berkurang berupa kas, itu catatannya di kredit. Dan kalau kita lihat di jurnal umumnya, kalau kita catat di jurnal umumnya, transaksi tersebut catatnya seperti ini. Beban listrik atau electricity expense pada kas. Beban listrik posisinya di debit, kas berkurang, posisinya di kredit. Beban bertambah, posisinya selalu di debit. Sedangkan kas kalau berkurang, aset berkurang, posisinya selalu di kredit. Kas salah satu golongan dari aset. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah tanggal 25 dibayar biaya lain-lain sebesar Rp500.000. Sama juga catatannya ya. Catatannya sama, other expense atau beban lain-lain 500.000 pada kas 500.000. Bedanya tadi pada transaksi 20 ini untuk bayar biaya listrik, yang ini untuk biaya lain-lain. Posisinya sama, beban bertambah di debit ya, sama-sama di debit. Kas berkurang di kredit. Oke, lanjut lagi. Nyonya Dewi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar Rp250.000. Maka tadi sudah disampaikan di video sebelumnya, yaitu kalau prive atau drawing atau pengambilan pribadi, saldo normalnya adalah di debit. Artinya kalau ada lakukan pengambilan pribadi, posisinya selalu di debit. Maka untuk jurnal yang satu ini ya, untuk jurnal tanggal berapa ini? Tanggal 26, prive bertambah sebesar 250, kas berkurang sebesar 250. Nyonya Dewi Drawing, ini nama akunnya, Nyonya Dewi Drawing sebesar 250, kas sebesar 250. Kasnya berkurang 250, Nyonya Dewi drawingnya atau pengambilan pribadi Nyonya Dewi 250.000. Nah, untuk akun selanjutnya bunyi transaksinya adalah diterima dari langganan atas jasa dengan tunai sebesar 3 juta rupiah dan yang belum bayar sebesar 1,5 juta. Diterima dari langganan ya, jasa, uang jasanya itu diterima, uang tunai 3 juta, tetapi ada yang belum dibayar 1,5 juta. Maka sebenarnya pendapatan servis ini adalah salah satu transaksi pendapatan servis yang ini ya. Ini diterima dari langganan atas jasa
ya, tunai diterima 3 juta dan yang belum dibayar 1,5 juta. Nah, tanggal 27 ini adalah transaksi pendapatan jasa. 3 juta udah diterima uangnya dalam bentuk uang tunai, 1,5 juta masih ngutang ya, yang mau memberikan mau menerima jasa dari Nyonya Dewi ini ya. Maka jurnalnya ya, di jurnal umum itu adalah kas, uang kas masuk 3 juta, kemudian piutang karena belum dibayar, munculnya piutang, ada orang yang mengutang ke Nyonya Dewi sebesar 1,5 juta. Jadi total pendapatan jasanya berapa? 4,5 juta. Kas, account receivable, cash, kas, piutang pada pendapatan jasa. 3 juta tambah 1,5 juta, 4,5 juta. Ini untuk transaksi tanggal 27. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 30. Tanggal 30 diterima tagihan dari langganan tertanggal 27 Desember 1 juta rupiah. Nah, ini sudah menghutang. Nah, ini dikembalikan yang utang ini. Berapa? 1 juta. Maka kasnya masuk 1 juta, account receivable-nya karena berkurang. Ingat, ya, account receivable itu adalah salah satu golongan harta. Maka kalau dia berkurang, posisinya dikredit. Account receivable-nya dikredit sebesar 1 juta rupiah. Oke, diterima pendapatan dari langganan, tapi tidak dalam bentuk service revenue lagi. Dia berbentuk piutang karena sudah service revenue-nya sudah kita akui pada tanggal 27. Oke. Nah, sisa piutangnya berapa? 1,5 juta kurang 1 juta. Sisanya 500.000 lagi. Nanti ada kelihatan pada saat kita buat buku besar. Nah, selanjutnya adalah tanggal 31. Bunyi transaksinya adalah dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 2 juta rupiah. Beban gaji pada kas. Ini beban kan? Dibayar gaji berarti beban gaji. Beban gaji 2 juta pada kas 2 juta. Oke, kalau kita sudah selesai semua, ini sudah selesai semua transaksinya, maka langkah selanjutnya adalah kita buat buku besar. Selanjutnya adalah setelah kita buat jurnal umum, kita posting, pindahkan data-data tersebut ke buku besar masing-masing akun. Nah, yang pertama untuk contoh kasus ini ada 2 bentuk buku besar yang diperlihatkan ya. Silahkan adik-adik pilih salah satunya, tidak perlu dua-dua buku besar dibuat modelnya. Pilih salah satunya. Yang ini adalah bentuk T, bentuk sederhana, bisa kita gunakan pada saat kita proses pembelajaran ya, biar mudah kita untuk mencari saldo akhirnya. Tetapi di contoh kasus ini jumlah saldo akhir debit sama kreditnya itu tidak kelihatan ya. Kemudian ada bentuk stafel ya, ini bentuk stafel, ini bentuk stafel. Memang lebih banyak kolom-kolom yang harus diisi, tetapi ini percayalah ini lebih mudah caranya. Tetapi silahkan pilih adik salah satunya saja, mau dibuat bentuk T atau bentuk stafel ya. Oke, bentuk sederhana yang seperti ini. Nah, pertama kita buat dulu buku besar untuk akun kas. Kita sudah buka akun kas, maka kita buatlah buku besar kas. Nah, buku besar kas di sini dalam bentuk T. Bentuk T di sini sebelah kiri itu adalah bagian debit dan sebelah kanan itu adalah bagian kredit. 01/12 ini adalah tanggal. Pada tanggal 1 bulan 12 ada kas bertambah di debit sebesar 50 juta. Diambil dari mana ini transaksi ini? Berupa investasi sebesar 50 juta, bukan 5 juta ya, 50 juta di bagian debit. Kemudian tanggal 15 ada pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Ini bagian kas, bagian debit 2.500.000. Kemudian tanggal 27
kasnya bertambah 3 juta, 27 3 juta, kemudian tanggal 30 kasnya bertambah 1 juta, 1 juta. Kalau ditotalin semuanya adalah 56.500. Sedangkan bagian kreditnya ada pada tanggal 3. Tanggal 3 itu digunakan untuk beli perlengkapan sebesar 1,5 juta. Di sini ya, pindahkan tulis angka, tulis nomor rekeningnya ya, Dek. Tulis nomor akunnya kalau memang sudah dipindahkan. Seharusnya itu ya, tulis nomor rekening biar kita tidak lupa menandainya kalau data tersebut sudah kita pindahkan. Tanggal 20 ada 2.500.000, tanggal 20 2.500.000, kasnya 2,5 juta. Kemudian tanggal 26, tanggal 25 500.000, tanggal 25 ada bayar order expense 500.000, kas bagian kredit. Kemudian tanggal 26 250.000, kasnya keluar di bagian kredit 250.000. Kemudian tanggal 31 2 juta, ini untuk bayar gaji. Total semua dari bagian kredit ini adalah 4.500.000. 56 juta debitnya, kreditnya 4.500.000. Dan cara menghitung saldo akhirnya adalah 56.500.000 karena dia saldo normalnya kas itu adalah golongan aset dan saldo normalnya di debit, maka untuk menghitung saldo akhirnya adalah debit kurang kredit. Total debit kurang kredit berarti 56.500.000 dikurang 4,5 juta. Berapa? 52 juta. 52 juta posisinya di debit. Kalau kita pindahkan di neraca saldo setelah kita buat buku besar, mau kita pindahkan langsung ke neraca saldo silahkan karena kita sudah pindahkan semua. Caranya adalah kita pindahkan seperti ini. 101 nomor rekeningnya kas, totalnya di bagian debit karena saldo normalnya di bagian debit kas. Ya, satu-satu ini semuanya adalah golongan aset, maka saldo normalnya di debit. Kecuali accumulated depreciation equipment. Ini adalah kontra account dari nilai equipment. Kontra account berarti kebalikannya, saldo normalnya di kredit. Ya. Nah, saldo normalnya 52 juta letakkan di debit. Nah, untuk nomor akun 11 kecuali accumulated depreciation, kalau dihitung saldo akhirnya debit kurang kredit. Nah, saya jelaskan di bagian untuk dalam bentuk staple ya. Dalam bentuk staple seperti ini. Debitnya berapa? Totalnya 56 juta juga. Kreditnya berapa? Totalnya 4.500.000 juga. 50 juta 50 juta kurang 1,5 juta, 48.500.000. 48.500 ditambah 2,5 juta, 51 juta. 51 juta kurang 250, 750 sampai akhirnya 52 juta. Nah, intinya adalah adik-adik kalau mau buat bentuk T, bentuknya seperti ini, buku besarnya, ataupun mau bentuk seperti ini, silahkan, asalkan hasilnya sama, hasilnya benar, nggak perlu dibuat dua-dua. Oke, selanjutnya adalah kita buat untuk bagian account receivable ya. Account receivable itu adalah piutang usaha dengan nomor akun 102. Coba kita lihat di sini, di catatan di sini ya, tanggal 27 bulan 12 ada piutang usaha sebesar 1,5 juta. Nah, dari sini nih, account receivable 1,5 juta. Kemudian pada tanggal 30 berkurang, ada account receivable lagi di bagian kredit. Ya. Berarti apa? Account receivable itu golongan aset. Maka cara menghitung saldo akhirnya adalah 1,5 juta kurang 1 juta. Berapa sisanya? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah pindahkan ke neraca saldo 102 account receivable sebesar sisanya tadi 500.000 rupiah. Posisikan dia di bagian debit karena memang saldo normalnya di bagian debit. Oke, saya akan jelaskan adik-adik untuk posisi yang di bagian
kredit saldo normalnya. Contohnya adalah ini ya, yang nomor akun yang dimulai dari 2. Contohkan saja account payable. Nah, sekarang kita ke buku besar account payable. Nah, account payable, buku besar account payable dengan nomor akun 201. Pada tanggal 5 bulan 12, ada account payable di bagian kredit sebesar 8 juta. Ayo kita lihat ya, dicontoh di jurnal umumnya. Tanggal 5, equipment pada account payable, beli mebel secara kredit dari toko mebel Indah, beli peralatan secara kredit dari toko mebel Indah. Nah, ini dia peralatan pada utang. Utangnya di bagian kredit, maka kita pindahkan ke bagian kredit. Ya, 0512. Nah, karena di bagian debitnya tidak ada, setelah dicek tidak ada transaksi account payable di bagian debit. Maka kalau memang satu saja transaksinya di bagian kredit, gunakan nomor saldo akhir ini. Saldo akhir ini menjadi saldo di sini menjadi saldo akhir dan kita pindahkan ke buku besar. Contohnya 201 account payable atau utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Ya, untuk nomor akun yang dimulai dari 201 sampai 4, 2 sampai 4, 2 itu adalah utang, 3 itu adalah modal, ya, 4 itu adalah pendapatan. Saldo normalnya itu dia di debit ya. Saldo normalnya adalah di kredit. Yang di sini ada drawing. Drawing itu saldo normalnya di debit. Karena apa? Drawing atau pengambilan pribadi itu merupakan kontra account-nya dari capital atau modal, pengurang dari nilai modal. Maka posisinya di debit. Sama halnya seperti ini, equipment 8 juta. Accumulated depreciation equipment posisinya harus di kredit karena ya walaupun dia merupakan golongan dari aset, tetapi dia sebenarnya bukan golongan murni, dia pengurang dari nilai peralatan. Ya, posisinya selalu dia di kredit, saldo normalnya. Adik-adik, kalau adik-adik sudah buat semua perhitungan buku besarnya, masing-masing semuanya itu dibuat. Nah, jumlah debitnya harus jumlah debit, setelah itu hitung jumlah debit sama kreditnya harus sama. Nah, di contoh soal ini jumlah debit dan kreditnya sama, 65 juta rupiah. Ya, di sini ada kas, ada account receivable atau piutang, ada perlengkapan 1,5 juta, ada equipment atau peralatan 800.000, ada akumulasi penyusutan equipmentnya itu belum ada, account payable-nya ada 8 juta, expense payable-nya belum ada, Nyonya Dewi capital-nya 50 juta, Nyonya Dewi drawing-nya 250.000, income summary-nya belum ada, service revenue-nya 7 juta, salaries expense-nya 2 juta, depreciation expense equipment-nya belum ada, electricity expense-nya 250, kemudian supplies expense-nya belum ada, advertising expense-nya ada 500.000, other expense ada ya, kayaknya sepertinya ada other expense. Sebentar, saya lihat dulu. Ini di sini kok tidak dimunculkan. Others expense-nya, ini ya, seharusnya other expense 500.000, advertising expense-nya nggak ada. Jadi advertising expense-nya sebenarnya ini 0, other expense-nya 500.000. Jadi kalau ditotalin jumlah debitnya 65 juta, kreditnya 65 juta. Nah, begitu adik-adik cara kita membuat dari jurnal umum, buku besar, posting ke buku besar, kemudian ringkas ke neraca saldo. Ini adalah bentuk neraca saldo. Ada nomor rekening, nama akun, debit dan kredit serta jumlahnya. Kalau memang kita jumlah debit dan kredit di neraca saldo atau trial balance-nya sudah balance, berarti secara teknis proses kita membuat siklus akuntansi sudah benar. Ya, kalau nggak benar di trial balance tidak akan balance.
Makanya dibilang anak akuntansi kalau memang belum balance belum pulang. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita materinya segini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan bahas materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekian saja. Kita akan lanjut nanti ke materi online WA. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.